bagaimana mencoba mengkaitkan aspek ilmu-ilmu keislaman yang selama ini dikembangkan dalam tanda kutip paradigma keilmuannya sekuler, tapi kemudian guru biologi meskipun tidak memiliki basis ilmu-ilmu keagamaan yang memadai, tapi juga memiliki tugas untuk mencoba menggali atau mengupdate keilmuannya yang selama ini mengkaitkan aspek ilmu-ilmu keislaman yang selama ini dikembangkan lalu kemudian dalam tanda dengan ajaran-ajaran keagamaan. Kita tahu kalau misalkan sebagai contoh ya, kenapa integrasi keilmuan itu menjadi penting dan dukungan ilmu empiris ini juga menjadi penting. Ketika Allah berfirman dalam surah di salah satu ayat yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia, kan? Misalkan di surah Al-Mu'minun, tsumma khalaqnan nutfata tsumma 'alaqatan atau tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan misalkan. Jadi kita sering menerjemahkan nutfah itu dengan segumpal daging atau segumpal darah. Padahal kalau dalam ilmu biologi nggak ada ceritanya segumpal daging, segumpal darah. Yang ada itu nutfah itu mulai dari embrio sperma yang bertemu dengan sel telur, lalu kemudian berkembang menempel di dinding rahim, lalu menjadi zigot dan seterusnya, misalkan begitu ya. Ini ada karena yang menerjemahkan Quran itu bukan orang biologi, sehingga dia menerjemahkan nutfah itu dengan segumpal daging, dan ini salah. Nah, ini yang kemudian penting bagi guru biologi atau orang-orang yang bergerak di ilmu kealaman seperti ini berkontribusi dalam penafsiran Al-Quran, sehingga misalkan surah firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 14 itu diterjemahkan secara benar sesuai dengan fakta-fakta keilmuan empiris. Itu yang kemudian akan menjadi PR yang luar biasa, sehingga forum ini ya, selain kita akan mendapatkan update ilmu pengetahuan dari para profesor dan para guru besar yang notabene memang keilmuannya empiris murni, lalu kemudian Bapak Ibu guru sebagai guru biologi di madrasah, ada doktrin agama di situ, lalu bagaimana kemudian ketika nanti mengkaitkan dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran atau firman Tuhan dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan secara tepat. Nah, saya kira ini lagi-lagi peran guru biologi. Maka sekali lagi saya sangat senang sekali bisa menyaksikan hari ini guru-guru biologi tetap menjadi pembelajar. Saya ingat pepatah, pelajar itu adalah masa lalu, masa depan adalah pembelajar. Apa itu arti pembelajar? Kita tidak pernah lelah untuk belajar, kita tidak pernah lelah untuk menuntut ilmu. Dan saya kira ini mengingatkan kita pada sebuah doktrin pesan Rasulullah ya, man salaka thariqan li talabil ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Itu penting gitu. Jadi ini menjadi satu media bahwasanya kita sedang menempuh usaha untuk tetap posisinya sebagai penuntut ilmu ya. Sebagai penuntut ilmu, sehingga ke depan kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kita tahu surga itu bisa bermakna maknawi ataupun hakiki, majazi atau hakiki. Kalau hakiki ya surga yang kita tahu, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tapi kalau majazi itu ya jannah itulah kebahagiaan. Maka orang yang senantiasa menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam menggapai kebahagiaan, dalam menggapai kesejahteraan. Kira-kira kalau kita maknai secara majazi seperti itu. Nah, maka kemudian ini rupanya jumlah peserta ini bertambah terus. Jadi terima kasih sekali lagi kawan-kawan panitia yang tetap semangat membantu saya setidaknya. Tenaga kami di Subdit Bina GTKMA sangat terbatas untuk menjangkau seluruh guru dan juga seluruh pengampu mata pelajaran di madrasah. Keberadaan kawan-kawan dari forum pengampu mampel biologi se-Indonesia ini sangat membantu kami dalam rangka senantiasa update
ilmu pengetahuan guru biologi. Nah, selamat mengikuti dan jangan hanya mengikuti kegiatan ini hanya untuk mendapatkan sertifikat, karena sertifikat itu mesti dikasih sama moderator tuh udah mempersiapkan ratusan sertifikat. Tapi itu jangan dijadikan tujuan. Yang jadi tujuan adalah ketemu Prof. Antonius. Sehingga lagi-lagi nanti ilmu kita terupdate, dan ingat kalau ilmu kita terupdate, anak itu makin senang bertemu dengan kita. Jadi yang disampaikan selalu update dan selalu informasi yang terbaru, sehingga ketemu guru setiap tahun itu selalu beda yang disampaikan. Nah, ini akan membahagiakan para siswa. Maka kemudian hari ini insya Allah ini menjadi catatan pahala bagi kita semua, pahala bagi para panitia, dan pahala bagi para penuntut ilmu, dan tentunya juga pahala bagi narasumber. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, dan terakhir saya sampaikan terima kasih pada Bapak Dr. Insinyur Miftahudin selaku Kepala Departemen Biologi yang juga berkenan menjalin kerjasama dengan para guru. Mohon bimbingannya terus-menerus kepada guru kami sehingga kawan-kawan guru madrasah senantiasa terupdate ilmu pengetahuannya. Barangkali begitu sambutan sepintas yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies atas sambutannya. Semoga kita semua tetap dapat semangat dalam mengupgrade pengetahuan kita, apalagi sebagai guru ya Pak Anies ya, bahwa yang namanya guru nggak boleh berhenti belajar. Kalau berhenti belajar berarti berhenti ngajar. Betul. Oke, baik. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Biologi Fakultas MIPA IPB University kepada Bapak Windra Priawan Diputra PhD, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Direktur GTK Kementerian Agama RI, Dr. Muhammad Zain. Yang terhormat Kasubdit Bina GTK MA Kementerian Agama RI, Pak Dr. Anies Maskyur, dan juga yang terhormat narasumber yaitu Profesor Antonius Suwanto, ya, MSc, ya, dari Divisi Mikrobiologi Departemen Biologi. Juga ada juga moderator Ibu Yayah Zakiyah MPD, MA Pembangunan UIN. Saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber dan juga semua peserta ya dalam kegiatan webinar nasional pendalaman biologi ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan ya, dan juga kebahagiaan untuk bisa mendengarkan Profesor Antonius Suwanto ya untuk topik mengenai perkembangan ilmu dan teknologi terkini di bidang biologi ya. Dan tentu saja kegiatan ini banyak terselenggara ya, sudah 9 kali ya kegiatan pendalaman biologi ini sudah 9 kali diadakan oleh Departemen Biologi dan juga kerjasamanya dengan MGMP ya. Di sini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua panitia yang bekerja dalam menyukseskan kegiatan kerjasama program ini ya, antara Departemen Biologi dan Forum Komunikasi Guru Biologi MA Nasional ya, Usibioma. Dan tentu saja ini setiap tahun kita harapkan akan terus diadakan ya untuk menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh peserta gitu. Utamanya guru-guru di nasional gitu. Dan
Departemen Biologi secara konsisten akan terus support kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, sebagai salah satu kegiatan tridharma dari dosen-dosen di Departemen Biologi, gitu. Jadi tridharma untuk dosen-dosen biologi itu dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam hal ini pengabdian masyarakat, terutama penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan, akan kita coba bagikan, gitu ya, sehingga guru-guru ya bisa mengetahui ilmu-ilmu terkini yang sudah kami lakukan di Departemen Biologi. Ini salah satunya adalah Profesor Antonius Suwanto, ini salah satu guru besar di Departemen Biologi yang sangat membanggakan, ya, dan sudah banyak pengalaman, ya, baik dalam bidang penelitian di departemen ataupun sudah banyak berkontribusi di berbagai macam industri di Indonesia, gitu, ya. Dan mudah-mudahan dalam hal ini semua peserta yang ikut mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman, ya, dan mungkin jika yang tertarik bisa juga lanjut ke studi di Departemen Biologi. Kita ada 3 program studi untuk S2 di Departemen Biologi. Kita juga ada 3 program studi S3, Bapak Ibu. Jadi kalau yang tertarik untuk studi kembali, gitu ya, S2 ataupun S3, utamanya ada ke arah topik yang nanti akan disampaikan Pak Antonius, Profesor Antonius, itu bisa masuk ke program studi mikrobiologi, baik S2 ataupun S3, gitu. Dan tentu saja saya memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama persiapan ataupun nanti ada kegiatan yang tidak sesuai ekspektasi, ya. Tapi saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait Departemen Biologi dan juga kerjasama yang lebih intens dengan Departemen Biologi, kita sangat support, sangat welcome untuk semua kegiatan-kegiatan positif untuk membangun sumber daya manusia, terutama untuk semua guru-guru di Indonesia, gitu ya, dan di MAN ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Selamat mendengarkan pendalaman materi biologi dari Profesor Antonius. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yaya sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Windra atas pembukaan dan sambutannya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu. Para hadirin, perlu saya ingatkan kembali bahwa fitur chat mohon tidak digunakan untuk salam sapa, ya, agar tidak mengganggu ketertiban acara webinar hari ini. Baik, para peserta webinar nasional yang berbahagia, telah sampai kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi perkembangan ilmu dan teknologi terkini di bidang biologi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Antonius Suwanto, MSc. Profesor Anton merupakan salah satu staf pengajar di divisi mikrobiologi Departemen Biologi FMIPA IPB University. Pendidikan beliau ditempuh di S1 Teknologi Hasil Pertanian IPB, untuk S2 dan S3-nya di Microbiology and Molecular Genetics University of Illinois, USA. Untuk bidang keahlian beliau, yaitu pengendalian Ganoderma pada kelapa sawit, bioprospeksi lipase untuk produksi biodiesel, mikrobiom metagenom makanan fermentasi tradisional Indonesia. Para audiens, selama penyampaian materi berlangsung,
tidak perlu menunggu hingga usai pemaparan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dapat langsung mengirimkannya pada chat box dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Baik, tidak perlu lagi berpanjang kalam. Mari kita dengarkan pemaparan materi perkembangan ilmu dan teknologi terkini di bidang biologi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Antonius Suwanto, MSc. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih pada Ibu Yaya. Juga terima kasih pada Pak Anies sebagai dari Kasubdit Kementerian Agama, kemudian Pak Miftah dan Dr. Miftah dan juga Pak Windra sebagai wakil dari Departemen Biologi FMIPA IPB. Baik, saya akan share screen dulu di sini. Apakah bisa dilihat di sini? Sudah? Sudah terlihat, Pak? Ya, oke. Baik, kalau sudah bisa terlihat di situ. Nah, ini saya akan berbicara mengenai sepintas saja ya, karena tidak mungkin menceritakan semua yang ada di biologi begitu. Tapi saya akan memberikan satu hal di sini. Nantinya setelah di kuliah ini, kita semua bisa mengerti gitu, bahwa setiap individu, manusia, hewan, atau jeruk, tanaman itu dia merupakan refleksi dari genetiknya, dari lingkungannya, dan dari mikrobiomnya. Ketiga konsep ini sangat penting. Jadi kalau kita bicara pohon jeruk, manusia, ataupun kita berbicara mengenai hewan, seperti itu, kita nggak bisa lepas dari genetiknya, dari lingkungannya, dan dari mikrobiomnya. Nah, tentu saja yang nampak di sini, mungkin kita bisa lihat ada jeruk dan manusia. Tapi sebetulnya yang nggak kasat mata banyak di situ. Dan terlibat di dalam kesehatan mereka. Nah, selain itu juga, di dalam konsep mempelajari biologi juga, kita harus melihat bahwa kita perhatikan di sini, apa yang kita makan dari jeruk ini berasal dari karbon dioksida dan air. Molekul ini berasal dari tempat lain. Bisa merupakan hasil respirasi manusia, bisa merupakan respirasi hewan, itu akan membentuk glukosa. Dan juga oksigen yang juga dihirup lagi. Glukosa ini kita gunakan sebagai sumber karbon, entah dalam bentuk gula di jeruk, ataupun karbohidrat di berbagai sumber lain, termasuk padi, sagu, dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini tuh hanya berputar-putar begitu saja. Makanya di alam itu sebetulnya semuanya itu connected. Nggak ada yang terpisah. Jadi sebetulnya bumi itu sendiri, ya hidup itu sendiri. Karena kalau satunya nggak ada, ya yang satunya nggak bisa. Jadi seperti manusia di sini. Nah, ini yang penting di sini untuk highlight ini. Nah, dari semua yang dilihat di sini, kalau kita lihat di alam semesta, ada banyak sekali ragam. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ada berbagai jenis hewan, tanaman, termasuk mikroorganisme, bakteri, jamur yang tidak kasat mata. Mereka tentu saja kalau kita lihat sangat berbeda. Jelas beda sekali ular dengan pohon jeruk atau pisang. Nah, alam raya sangat bineka. Tapi alam raya itu semua memiliki kesamaan. Mereka itu punya kesamaan. Semua memiliki ini. Bahasa kehidupannya tadi yang ditulis di dalam DNA-nya, AGCT. Jadi semua makhluk hidup di situ, mau ular, mau kadal, ataupun jeruk, manusia,
itu AGCT. Nanti kalau saya kasih membicarakan sistem pada manusia, sebetulnya itu juga berlaku untuk pada tanaman dan hewan dengan tentu saja disesuaikan dengan kondisinya. Tetapi prinsip ini universal. Semuanya mengerti mengenai AGCT. Jadi semua itu kelihatan berbeda, tetapi pada dasarnya mereka mengenal ini. Maka dari itu kalau kemudian kita lihat di sini, majalah Times ini pada tahun 2003 merayakan ulang tahun ke-50 penemuan DNA. Jadi sebetulnya kalau sekarang tahun 2022, kita bisa lihat berapa tahun tuh, 60 berapa dari umur DNA tadi itu. Jadi kalau kemudian kita bisa lihat pada tanaman, hewan, itu kita bisa mengamati bahwa mereka ada DNA itu tadi sendiri. Nah, DNA itu sendiri sebetulnya apa? Ini juga makanya sebagai seorang biologi juga harus ngerti kimia. Jadi nggak bisa kalau kemudian kita itu cuma menghafal, karena ini adalah sesuatu yang kita sebut bahan kimia pada dasarnya. Yang ditabung reaksi itu adalah DNA. Dia adalah polimer. Seperti halnya kalau karbohidrat yang ada pada nasi, serat yang ada pada kayu, itu adalah polimer. Polimer dari glukosa. DNA ini adalah polimer dari nukleotida. Jadi molekul yang terdiri dari monomernya, unit yang diulang-ulang tadi. Jadi DNA itu polimer. Jadi kalau kemudian kita mengisolasi DNA, dia ya bahan kimia sebetulnya. Tapi si polimer ini yang membuat kita manusia, yang membuat jeruk adalah jeruk. Meskipun dia DNA. Nah, DNA-nya sama, sekuennya yang berbeda. Itu tadi. Nah, ini tadi kalau kemudian kita lihat, DNA itu terdiri dari AGCT. Pada manusia, jumlahnya ini sekitar 3 miliar kalau haploidnya. Jadi pada sperma atau sel telur itu sekitar 3 miliar pasang basa. Karena kan DNA-nya double strand. Jadi ada A sama T, G sama C. Pasangannya seperti itu. Jadi ya cuma ada 4 sebenarnya. Ditulisnya di sini cuma 1 utas saja. Jadi ini penulisannya cuma 1 utas. Penulisan 1 utas dari 3 miliar tadi. Dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa antara manusia dengan manusia itu 99,9% tuh sama. Kalau di sekuen itu. Hanya sebagian kecil sekali perbedaannya. Nah, perbedaan itu misalnya seperti ini. Ini orang yang satu ada di utas yang di atas, orang yang kedua itu di utas yang di bawah. Ini tentu saja hanya analogi, karena panjangnya 3 miliar tadi. Jadi pada semua posisi kita bisa lihat itu sama, identik. Tetapi pada posisi tertentu ini berbeda. Misalnya pada A, di sini berubah jadi G. Itu kita sebutnya sebagai polimorfisme. Jadi berbeda antara individu satu dan individu yang lain misalnya. Perbedaan ini nanti bisa tentu saja sangat banyak kalau kita bandingkan dengan jeruk. Meskipun jeruk juga mengenal AGCT juga, tetapi berbeda lagi karena susunannya. Tetapi tetap ada kesamaannya. Tetap ada ya kesamaannya. Nah, sekarang pada manusia tadi itu bisa menyebabkan perbedaan antara satunya perempuan, satunya laki-laki. Itu karena memang sekuen berbeda. Tapi bisa juga hal-hal yang sepintas sangat trivial. Seperti misalnya di sini bisa lihat ada lesung pipit pada yang wanita. Tapi yang laki-laki tidak ada. Perbedaan ini juga bisa menyebabkan, lihat di sini pada bagian rambut ini ada bagian yang kita sebut widow's peak. Widow's peak ini bahasa Indonesianya coba dicari. Ini kayak di bagian sininya itu akan mencuat. Di sini tidak ada pada perempuan ini.
bisa juga warna kulit dan sebagainya. Itu perbedaan-perbedaan fenotipik yang kita amati. Tetapi juga itu bisa berkonsekuensi seperti ini. Jantungnya ada yang normal, bisa juga jantungnya tidak normal. Makanya jadi sebenarnya pengertian genetik ini menjadi penting untuk kita memahaminya. Nah, oleh karena itu pada perkembangan biologi sendiri dengan mengerti mengenai biologi molekulernya, ya di sini dalam taraf molekuler tadi kita bisa melihat bahwa DNA ini sebetulnya nanti harus bisa diubah menyandikan protein. Sebetulnya bukan dia diubah, tetapi dia menyandikan protein. Dan kebetulan di sini, ya nanti kalau kita bicara mengenai aspek ini, itu melalui polimer lain yang kita sebut messenger RNA atau RNA ini, yang satu tas. Semua makhluk hidup seluler, prinsipnya begini. Ini akan ditemukan pada manusia, bahwa DNA itu akan ditranskrip menjadi RNA, dan kemudian akan membentuk protein. Jadi misalnya ini adalah protein untuk pembentuk hemoglobin pada sel darah merah kita, maka pasti ada di DNA-nya itu resepnya. Ini adalah sandinya. Sandinya ini diubah menjadi proteinnya, yaitu hemoglobinnya, misalnya di sini. Ini terjadi pada jeruk, manusia, ataupun kucing. Bakteri, jamur, juga semua begini. Maka dari itu sampai ini kemudian disebut sebagai central dogma dari sistem kehidupan. Jadi kalau bicarakan cuma DNA, RNA, protein tadi. Nah, tadi kan lihat DNA itu sederhana, cuma AGCT. Makanya jadi kalau mengerjakan DNA itu sebenarnya sangat simpel molekul itu. Nah, tapi yang namanya protein, ini polimer juga. Cuma polimer ini monomernya itu bukan cuma 4. Monomernya itu ada 20 macam. Asam amino sebagai monomernya, ini ada 20 macam. Manik-manik yang disusun bukan cuma dari 4 warna. Kalung ini tersusun dari 20 macam warna manik-manik. Itu sebabnya nanti protein itu sangat kompleks akibatnya. Itu jauh lebih kompleks daripada DNA atau RNA itu tadi. Karena dia monomernya ada 20 macam. Nah, itu sekarang salah satu hal yang penting bagaimana dari DNA bisa jadi manik-manik protein ini. Itu yang menjadi bagian dari konsep pada molecular biology tadi. Jadi kalau kemudian kita bicara seperti itu, makanya jangan terlalu kemudian alergi kalau kemudian bicara sedikit lihat mengenai apa sih itu asam amino gitu. Yang 20 macam itu, asam amino itu adalah yang nampak di sini. Nggak perlu dihafal sebetulnya. Tapi bisa mengerti apa sih asam amino itu sebetulnya. Nah, asam amino ini bisa dipelajari ya, sedikit lihat di biokimia misalnya atau kimia. Nah, asam amino ini ada yang kecil, ada yang besar molekulnya, ada yang polar, ada yang non-polar, ada yang muatannya positif, ada muatannya negatif. Jadi ragamnya banyak sekali. Manik-maniknya tadi itu. Makanya ini nanti bisa membentuk berbagai macam protein yang kemudian mencerminkan seluruh ragam alam semesta. Dari rumput, jeruk, jamur, manusia, padi, serangga, dan sebagainya, itu akibat dari protein ini sendiri, ragam ini. Dan ini ada 20 macam secara sederhananya. Nah ini, bagaimana dari RNA atau DNA, itu kemudian nyampe ke asam amino ini. Ini tentu saja ceritanya semua sudah mengerti, ya harusnya. Kan Bapak Ibu sudah mengambil kuliah ya kan di situ. Itu ya untuk menjelaskan ini perlu paling tidak 1-2 kali kuliah. Tapi itu ceritanya banyak dan sangat menarik. Cuma sekarang kalau kemudian secara singkat itu kita bisa lihat itu triplet ini misalnya kayak gitu. Itu juga nggak perlu dihafal asal udah tahu maknanya. Jadi kalau kemudian kita ngelihat sebentar di sini, ini adalah jenis pada asam amino
yang kemudian disandikan oleh kodon. Itu menyandikan fenilalanin, yang disandikan oleh satu huruf itu adalah F. Tapi UUC juga fenilalanin, seperti ini. Nah, ini penting sekali untuk bisa mengerti nanti kenapa kita bisa melakukan genome editing. Dan kita juga bisa mengerti mengenai suatu variasi. Jadi tabel ini sangat penting. Bagaimana tabel ini dihasilkan itu juga menarik. Cuma kan kita nggak bisa menceritakan semua di sini. Ya, jadi ini pun sebetulnya bukan suatu hafalan yang ada di sini. Jadi triplet ini, kenapa triplet? Nah, misalnya seperti itu. Itu bisa tanya. Jadi di dalam biologi itu ada reasonnya. Kalau ada jawabannya, ya kita bisa lihat jawabannya. Kalau nggak ada, diteliti. Nah, ini bukan kemudian tiba-tiba ada bahwa dari mana datangnya itu bisa, itu fenilalanin. Ini ada caranya, ya seperti itu, sampai kita tahu. Nah, bahasa ini, misalnya itu menyandikan fenilalanin, tapi kemudian UAA, misalnya di sini, itu adalah stop codon. Ya, ini semua ini dimengerti oleh manusia, jeruk, ataupun hewan. Kucing misalnya. Kalau dia tahu ya pasti itu maksudnya fenilalanin. Jeruk pun tahu ini, sama. Bakteri juga tahu, sama. Makanya sampai ini disebut sebagai universal codon. Jadi makhluk hidup itu mengerti ini. Nah, ini ada stop codon, artinya untuk berhenti translasi. Ini yang di dalam hal ini. Nah, ini ada menyandikan seluruh asam amino, tetapi ada asam amino tertentu yang cuma satu codon. Jadi satu-satunya dia cuma. Tapi kalau ini ada pilihan pada fenilalanin misalnya. Nah, jadi asam amino tadi, kan saya sudah sebutkan, asam amino tadi membentuk polimer, yaitu yang jadi protein. Nah, urutannya ini tadi menyebabkan dia bisa membentuk struktur. Strukturnya itu bisa struktur sekunder, ini bisa alpha helix, ataupun sheet, kayak semacam lembaran begitu, yang disebut beta sheet. Lalu ini pun struktur sekunder ini bisa menggulung lagi, membentuk struktur tersiernya, seperti ini. Nah, struktur tersier ini masing-masing bisa bergabung menjadi struktur yang lebih kompleks lagi. Misalnya ini adalah hemoglobin. Hemoglobin di darah kita. Hemoglobin di darah kita ini terdiri dari monomernya ini satu, tetapi ada 4. Jadi dia tetramer sebenarnya. Yang di kayak piringan ini adalah him. Yang di tengahnya ada besinya itu. Jadi kita tahu hemoglobin kan ada besinya ya di tengahnya ini. Ini ada besi. Ini adalah him. Kemudian ini globinnya, molekul globinnya itu proteinnya. Ya, ini ada beta globin sama alfa globin yang kemudian membentuk 4 sebagai suatu tetramer. Ini salah satu bentuk hemoglobin itu sendiri. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat, ini adalah sel darah merah. Jadi tubuh kita sebetulnya mikroskopik. Nggak pernah lihat kan ini, meskipun kita lihat darah itu merah. Tetapi ini banyakkan dari eritrosit di sini. Eritrosit itu merah karena ada hemoglobin. Hemoglobin itu salah satunya pembentuknya itu adalah protein yang kita sebut beta globin. Beta globin ini kalau pada manusia itu ditulis ini, valin, histidin, lusin, ini ya, treonin, ini prolin seperti ini. Ini adalah asam amino. Asam aminonya ini kalau di sini ada 10 asam amino. Ini ada 20, 30, 40, 50, sampai di sini udah 110, 120, 130, 140, sampai sekitar 150-an jumlahnya. Itu adalah pembentuk beta globin. Itu pada manusia. Tapi pada kera kita bisa bandingkan. Apa bedanya? Gibbon, itu bedanya apa? Beta globinnya tadi. Nah, sekarang saya mau perhatikan aja di sini. Ini asam amino nomor 1, asam amino nomor 2, 3, 4, 5, 6, ini glutamat. Ini. Asam amino nomor 6 ini glutamat pada manusia. Nah, asam amino nomor 6 ini bisa berubah jadi valin. Pada manusia tertentu. Bisa berubah jadi valin. Nah, ini jadi kalau kemudian kita perhatikan di sini, ini nomor 6, ini biasanya glutamat pada
hemoglobin yang normal pada kita, pada umumnya. Tapi pada orang tertentu, ini bisa berubah menjadi valin. Ini asam amino hidrofobik. Ini punya konsekuensi nantinya. Perubahan ini disebabkan karena perubahan pada RNA-nya. Tadi kan lihat tripletnya ini. RNA-nya ini berubah karena memang sekuen DNA-nya berubah. Satu bedanya cuma berubah pada sekuen DNA-nya. Jadi di sekuen DNA-nya berubah menyebabkan asam amino di sini berubah. Dan asam amino ini berubah menyebabkan hemoglobinnya, karakternya juga berbeda. Dan kebetulan ini menyebabkan secara keseluruhan eritrositnya juga nggak bisa berbentuk seperti normal lagi. Jadi eritrositnya berbentuk kayak gini. Biasanya eritrosit ini berbentuk kayak donat, tetapi bolongannya nggak ada kan? Jadi cuma seperti bikonkaf begini. Ini bentuk eritrosit yang normal. Tapi kalau kemudian pada asam amino yang nomor 6 tadi, bukan glutamat, tetapi berubahnya menjadi valin, maka kemudian dia menjadi berbentuk bulan sabit begini, semacam ini. Nah, ini menyebabkan terjadinya problem pada proses aliran darah dan sebagainya, dan orang ini bisa menderita anemia. Makanya disebut sebagai sickle cell anemia atau SCA, yang mungkin Bapak Ibu sering mengajarkan hal ini. Jadi sebetulnya biologi ini menjadi banyak pengertiannya, bisa dimengerti dengan lebih baik, tidak dihafal, kalau bisa mengerti kenapa hal itu. Dan juga melihat apa yang terjadi secara genetik dia seperti itu. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana sickle cell ini terjadi hanya karena asam amino yang tadinya glutamat pada posisi nomor 6 itu berubah menjadi valin. Jadi kalau kemudian kita perhatikan di sini, kan triplet ini menjadi metionin, isoleucin, serin misalnya. Lalu stop, berarti kalau ini cuma ada 3 asam amino. Kalau berhenti di sini, dari mRNA ke sini. Tapi kalau misalnya hemoglobin itu terdiri dari globinnya tadi, terdiri dari 150 asam amino, ya berarti dia ada 150 rangkaian manik-manik asam amino tadi. Ya, kadang ini tapi tidak selalu mengubah protein, ya fungsinya ini. Coba perhatikan di sini. Kalau kemudian di dalam hal ini kodonnya ini tetap menyandikan asam amino yang sama, ini seperti lisin ini bisa disandikan oleh AAG, tapi juga oleh AAA. Jadi kalau ada mutasi dari G menjadi A, ini kelihatan jelas bahwa dia berubah pada DNA-nya atau pada RNA-nya. Tetapi asam aminonya nggak ada yang berubah. Dia tetap aja lisin. Jadi ini nggak akan mengubah fungsi. Nah, tapi kalau misalnya dia berubah menjadi arginin atau treonin, ini bisa mengubah fungsi. Bisa juga tidak, tergantung dari seberapa beda asam amino tadi. Makanya asam amino tadi ada kelompok-kelompoknya kan di situ. Nah, kalau dia berubah menjadi stop, ini tergantung berhenti di mana. Kalau manik-manik itu ada 200 manik-manik atau 150, terus berhentinya itu pada saat merangkai baru 75, kemungkinan besar protein itu nggak berguna. Karena stopnya terjadi di tengah atau di awal. Tapi kalau stopnya di akhir, mungkin proteinnya masih berguna. Nah, itu prinsip seperti itu bisa digunakan untuk melakukan editing, mengubah sekuen DNA. Seperti pada bayi yang pertama ini sudah pertama kali hasil editing ini dilakukan, dan ini Lulu sama Nana ini adalah bayi hasil editing yang dalam bahasa Indonesia kita sebut hasil penyuntingan, ya. Ini bayi ini bebas HIV, meskipun kedua orang tuanya itu menderita HIV. Jadi dia terinfeksi virus HIV. Nah, ini diedit waktu bayi ini akan ditumbuhkan di rahim ibunya. Ya, jadi bayi ini adalah bayi tabung. Jadi zigotnya itu diedit sehingga dia menjadi bebas HIV. Nah, ini gimana melakukannya? Coba nih perhatikan di sini. Virus HIV ini seperti kayak virus corona, mirip ya, semacam begitu, punya reseptor nih. Ini reseptor ini di sini, ini spike-nya ini itu ada reseptornya, penerimanya di sel kita.
Ini adalah sel-sel darah putih. Makanya HIV nggak bisa menginfeksi kalau itu kena ke sel kulit misalnya. Karena sel kulit tidak mempunyai reseptor ini. CD4 sama CCR5. Ini adalah spike-nya, cerucuknya itu. Cerucuknya ini bisa berikatan dengan reseptor pada sel darah putih khusus CD4. Misalnya yang punya CD4 ini, sel darah putih T-cell ya, T4 itu. Ini mempunyai reseptor khusus. Nah, ini untuk bisa melakukan infeksi, maka spike-nya ini, cerucuknya ini mesti berikatan dengan CD4 dan CCR5 ini. Nah, mereka melihat, peneliti ini melihat bahwa ada orang-orang yang resisten terhadap HIV. Orang-orang yang resisten itu setelah diperiksa, ternyata dia nggak punya CCR5 ini. Jadi akibatnya virusnya nggak bisa menginfeksi. Jadi itu sudah ada di populasi. Secara normal, ya bukan normal, itu maksudnya jadi ada manusia yang nggak punya CCR5. Nah, manusia nggak punya CCR5 ini resisten terhadap infeksi HIV karena nggak bisa dilekati oleh virusnya. Nah, oleh karena itu maka He Jiankui ini peneliti di Cina ini kemudian dia melihat hal ini. Apa yang dia lakukan di sini adalah kalau orang normal itu punya CCR5. Tapi ini bapak ibunya sudah terinfeksi HIV. Anaknya pasti akan kena HIV. Itu udah pasti. Makanya kemudian di situ dia melakukan editing dengan embrio yang diambil, kemudian dibuangnya oleh dia CCR5 ini. CCR5 ini dibuang dengan cara apa? Membuat stop codon tadi di awal. Jadi sebetulnya gennya nggak diubah, cuman kodonnya diubah sehingga terjadi stop codon. Dengan begitu protein ini yang merah ini nggak ada. Karena nggak ada maka dia HIV nggak bisa menginfeksi ke sini. Dan ini dilakukan dengan cara CRISPR. Makanya CRISPR ini salah satunya. Ini kalau kita mau mendalami lagi, belajar khusus tentang genome editing diantaranya. Nah itu kita ngerti genome editing, itu karena juga antaranya harus ngerti mengenai kodon dan bagaimana yang netral tadi. Ya, itu makanya ada kegunaannya di situ. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi, apakah melakukan editing pada manusia ini etik atau tidak, itu juga suatu hal yang perlu dibicarakan lagi sendiri. Jadi banyak hal di situ. Tetapi sesuatu hal yang perlu diperhatikan di sini, ini dilakukan pada manusianya, yang pada hewan dan tanaman itu sudah lebih banyak lagi di antaranya. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat genom manusia, itu 3 miliar pasang basah. Ini urutannya. Baca aja ini cuma sedikit sekali, nggak nyampe. Ini cuma berapa, paling juga ratusan cuma yang ada di halaman ini. Jadi yang ngebaca komputer. Dan kalau kita ngebaca, kita bisa ngatalogkan, membuat katalog ini. Sehingga misalnya seperti Angelina Jolie misalnya. Dia bisa melihat, karena dia mensekuen seluruh genomnya, maka dia bisa melihat, oh ada bagian dari DNA-nya itu yang menyarankan bahwa kemungkinan dia bisa menderita breast cancer. Jadi pada BRCA1 gene-nya itu ada variasi yang berbeda dengan orang lain kebanyakan, dan itu membuat kemungkinannya besar untuk dia menderita kanker. Maka itu sebabnya dia kemudian memutuskan untuk melakukan double mastektomi misalnya, kayak seperti itu. Jadi secara umum orang bisa mengerti di sini bahwa makhluk hidup ini ya memang ditentukan oleh DNA-nya. Memang udah jelas di sini, misalnya ada orang tertentu yang karena genetiknya seperti ini, maka dia menjadi lebih kurus. Ada orang tertentu cenderung gemuk memang. Itu genetik, yaitu ditentukan oleh DNA, seperti sickle cell anemia tadi, ataupun yang bukan sickle cell. Itu tadi ditentukan oleh DNA-nya. Makanya, you are what your DNA. Jadi DNA kita akan menentukan. Jelas juga DNA kita yang menyebabkan kita bukan jeruk, itu jauh.
bukan juga kucing. Tapi DNA kucing ya menyebabkan dia menghasilkan kucing gitu. Nah, diantaranya DNA itu juga bertanggung jawab terhadap kurus, gemuk atau tidak di sini. Jadi kalau kemudian kita lihat DNA, ya ada pada semua organisme. Karena itu adalah materi yang betapapun kita bilang itu berbeda atau tidak, ya di sini ini di antara manusia misalnya dengan anggur itu ada kesamaannya. 24% DNA-nya itu sama. Tentu saja tidak seperti pada manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia itu 99,9% DNA-nya sama. Kita dengan ini simpanse itu bisa 96 sampai 98%. Dengan lalat buah itu 47% masih kesamaannya. Jadi DNA ini membuat anggur adalah anggur. Lalat buah adalah lalat buah, ya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kita sudah tahu DNA menentukan. Nah, sekarang kita tapi lihat di sini. Ada orang-orang di sini, kalau kemudian kita perhatikan di sini aja, orang yang kembar identik. Kalau orang yang kembar identik itu monosigotik, artinya zigotnya itu sama membelah jadi dua. Jadi sebetulnya DNA-nya sama. Lah, kenapa kok bisa ada orang ini yang kembar identik, satunya bisa gemuk, satunya kok kurus? Nah, itu nggak bisa dijelaskan kalau cuma dengan sekuen DNA saja. AGCT-nya, urutannya, dan jumlahnya sama antara kedua orang ini. Tapi kenapa satunya kurus, satunya gemuk? Sekuennya nggak ada yang berbeda. Di situ nggak ada perbedaan pada sekuen. Lah, kenapa bisa ada perbedaan di sini? Nah, ini makanya kemudian kita berhubungan dengan bukan cuma DNA genetik, tetapi ada epigenetik di sini. Nah, epigenetik ini nanti yang menyebabkan kenapa yang punya genom yang sama itu bisa berbeda. Jadi kita lihat di sini, sekuen DNA sama. Bisa TA, di sini GC, di sini CG ya. Jadi kalau ditulis TGC, TAT, yang punya genom yang sama, ini sekuennya sama. Itu nggak ada perbedaan. Bisa berbeda. Tapi bisa ada di sini itu dikasih sekuen DNA sama, gugusan metil. Bisa TA, di sini tapi GC, pada DNA yang satu ya, tidak ada gugusan metil. TGC, ini yang punya genom yang menyebabkan perbedaan nanti. Tidak ada perbedaan pada waktu, tapi ekspresi gen kita lihat di sini protesi sekuen DNA sama, gugusan metil. Bisa TA, di sini tapi pada DNA yang satu ya, tidak ada gugusan metil. TGC, bisa TA, punya genom yang menyebabkan perbedaan nanti. Tidak ada perbedaan pada waktu, antaranya adalah yang jadi protesi bisa mempengaruhi bisa TA. Di sini dari DNA yang makanan yang mengandung folat bisa memberikan lebih banyak metil misalnya dibandingkan makanan yang tidak mengandung folat. Itu sebabnya misalnya kenapa lebah madu misalnya bisa ada queen-nya, ada yang lebah pekerja. Meskipun sebetulnya genetiknya sama, tetapi mereka bisa diberi makanan yang berbeda. Satunya ada royal jelly, satunya hanya diberikan polen misalnya. Jadi kembar identik ini nggak identik sebetulnya. Nah, karena apa? Bisa ada faktor lain selain genetik, yaitu epigenetik. Dan itu dipengaruhi apa? Oleh lingkungan. Kalau kita bicara lingkungan ini bisa gaya hidup, bisa juga makanan kita di dalamnya. Jadi kalau kemudian kita bicara, memang kita itu ditentukan oleh genetik kita. Tetapi ini bukan ini saja. Ini kita sebut nature. You are your nature. Jadi you are your genetic. Tapi ada faktor lingkungan di dalamnya. Untuk perkembangan individu itu jadi apa, bukan melulu genetik, tetapi ada nurture di sini. Nurture itu adalah faktor lingkungan. Jadi you are bukan cuma your gene, tapi juga your environment sebetulnya. Jadi ini adalah gene sama epigenetik atau lingkungan tadi. Makanya jadi kalau kita lihat genetik ini ditentukan oleh DNA sequence-nya.
variasinya, menyebabkan kemudian kita punya fenotipe tertentu seperti ini. Tapi membentuk ini, itu merupakan interaksi juga dengan lingkungan. Lingkungan ini, itu merupakan sesuatu yang komunikasinya melalui faktor epigenetik. Seperti tadi saya bilang, metilasi. Ini mempengaruhi regulasi gennya, ini juga mempengaruhi regulasi gennya, kombinasi dari lingkungan, termasuk makanan ini, dan genetik kita, maka menyebabkan kita gitu. Makanya orang itu jadi unik. Selain genetiknya unik, dia juga kondisinya itu berbeda, nggak sama gitu. Ya, dan kedua itu selalu memainkan peranan, nggak bisa cuma genetik aja. Memang ada sesuatu yang genetiknya lebih banyak, environment-nya lebih dikit. Ada yang environment-nya lebih banyak, genetiknya lebih sedikit. Tapi selalu ada keduanya. Tidak bisa. Jadi semuanya cuma faktor hanya lingkungan saja ataupun genetik saja, tapi keduanya. Nah, sekarang saya akan bicarakan yang satu hal yang lain lagi di sini, yang bukan cuma genetik, epigenetik tadi, tetapi mikrobiom. Sel kita itu mikroskopik. Sebetulnya tubuh kita itu terdiri dari 10 triliun. Ini 10 pangkat 13 ya. Ini kan ini 12 nolnya ini. Tubuh kita itu kalau dewasa terdiri dari 10 pangkat 13 sel kira-kira. Jadi semuanya sel ini sebetulnya mikroskopik. Ada sel kulit, tulang, darah, ya macam-macam sel menjadi satu kesatuan di situ. Nah, kalau kemudian kita lihat di kulit, ini ada sel kulit dan ada rambutnya. Setiap kulit kan selalu ada rambutnya di sini. Ya, jadi sini suka kita bilang salah bulu. Nah, bulu itu kan feather. Itu ada pada burung, ya. Tetapi ini hair sebetulnya. Di kulit kita ini semua ada hair-nya yang kecil-kecil itu, halus itu. Nah, ini mencuat di sini. Ini bisa lihat kan di sini ada sel kulit. Nah, ada yang merah-merah itu, warna kecil-kecil kayak butir-butir, itu adalah bakteri. Tubuh kita penuh dengan bakteri. Ini di kulit kita, penuh dengan bakteri di situ. Dan itu normal. Kalau kita buang dia, malah hilangkan dengan antiseptik, alkohol, segala macam, yang kemudian malahan antibiotik lebih parah, itu bisa bakteri yang jahat masuk ke sini. Bisa kita malah dapat jerawat misalnya. Jadi mesti hati-hati, karena kita juga hidup dengan bakteri ini. Itu kita sebut mikrobiota pada manusia. Jumlahnya lebih fantastik lagi, 10 pangkat 14. Jadi kalau ini 10 pangkat 13, sel-sel kita sendiri, karena sel kita lebih gede memang. Ini 10 pangkat 14, jadi 10 kali lebih banyak. Itu prokariotnya. Jadi sebetulnya, genom manusia itu juga terdiri dari genom yang nggak kelihatan ini, 100 kali lebih banyak. Jadi sebetulnya kita itu lebih banyak prokariot daripada eukariotnya. Jadi itu perhatikan, kadang-kadang kita pikir kita eukariot, tetapi sebenarnya selnya itu lebih banyak prokariotnya yang ada di situ. Kolon apalagi di sini, ini adalah metropolitannya, ibu kotanya untuk mikrob kita. Ya, jadi sebetulnya tubuh kita ini memang suatu kesatuan dari aneka ragam sel, ditambah lagi sel-sel yang bukan sel-sel eukariot. Itu menyebabkan kita hidup sebagai manusia. Kalau tidak ada ragam sel ini, ya tentu saja kita tidak bisa hidup. Nah, sekarang kita lihat mikrobiota tadi. Mikrobiota itu ada yang hidup di rambut, ada yang di mata, kulit, kemudian sampai vagina, semua ini penuh dengan mikroorganisme sebenarnya. Karena kita nggak lihat, itu disebut sebagai mikrobiom manusia. Seluruh mikroorganisme yang hidup berasosiasi dengan manusia tadi. Nah, cuma kita bisa lihat nih, gambar warna-warna ini menunjukkan filumnya dari bakteri-bakteri ini. Kita bisa lihat mikroorganisme di vagina beda dengan mikroorganisme yang ada di perut, jelas. Beda dengan yang ada di rambut. Jadi penghuninya beda-beda, sama seperti hutan tropis beda dengan tundra atau savana. Kita ini kayak planet buat mikroorganisme. Jadi kita ini kayak bumi gitu. Ada yang hidup di mana. Misalnya sama-sama di kulit, di ketiak tentu lebih banyak
karena lebih lembab di situ dibandingkan di dahi macam ini. Nah, kalau kita baru lahir itu sebetulnya awalnya itu nggak ada bakteri, tapi begitu kita lahir kita dikolonisasi oleh bakteri. Dapat dari mana itu? Nah, itu yang menarik kan kalau kemudian kita lihat di sini posisi vagina di sini ini akan menjadi lubang keluarnya, ya kan, juga untuk bayi ini mulai dari kepalanya ini. Pada saat hamil, ini komposisi mikroorganisme di vagina ini berubah. Banyak Lactobacillus johnsoni di sini. Nah, bakteri-bakteri ini dipersiapkan untuk kalau bayi itu keluar, ini akan diurapi semua di sini, karena dia akan lewat dari vagina. Jadi sebetulnya hadiah pertama dalam hidup kita itu dari ibu, udah dapat hadiah. Hadiahnya ini beragam bakteri yang sangat penting buat menjaga kesehatan bayi itu sendiri. Itu sangat penting karena apa? Ini berbeda dengan dalam konteks yang bayi ini dikeluarkan langsung dari sesarian macam begini. Yang kayak begini, yang menyambut dia bukan bakteri-bakteri yang dipersiapkan ini, tapi dari sarung tangan, dari rumah sakit tentunya, dan sekitar rumah sakit yang akan menyambut dia pertama kali. Makanya bayi yang sesarian ini, mikroorganismenya itu berbeda paling tidak dalam 1 tahun pertama. Dan ini juga memberikan konsekuensi. Oleh karena itu, kalau bukan karena emergensi, sebetulnya tindakan ini sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jadi kalau karena emergensi, oke, nggak apa-apa. Karena itu menyebabkan kejadian bisa fatal gitu. Tapi kalau hanya karena tanggal atau apa, ini sebetulnya bukan sesuatu yang baik karena ini tidak memberikan kontribusi mikrob yang ada di situ. Jadi 90% sel tubuh kita dalam mikrob, ya, penting untuk kebugaran manusia. Ini bisa mempengaruhi orang itu bisa menjadi obes, diabetes, bahkan kanker sampai autistik. Itu juga karena mikrobiomnya. Makanya kenapa misalnya ada yang kemudian tidak boleh makan gluten, segala gitu. Itu berusaha untuk mengubah hal-hal itu pada mikrob, pada usus besar misalnya. Termasuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Ini sebetulnya banyak riset ini sekarang. Jadi mikroorganisme kita mempengaruhi. Dan juga imunitas. Ya. Jadi imunitas, kekebalan kita dipengaruhi oleh mikroorganisme kita. Jadi kalau kemudian kita lihat di sini, ini apa yang ada di lambung ini, di usus besar, itu adalah metropolitan bakteri kita, itu menghasilkan banyak sekali senyawaan seperti dopamin, serotonin, peptida, peptidoglikan. Ini adalah hormon yang bisa mempengaruhi otak kita. Makanya sebetulnya kalau mau otaknya juga baik, ininya, kita harus juga memelihara lambung, terutama mikroorganisme usus itu sendiri, yang kita sebut gut. Makanya menjadi well-being itu karena healthy gut, bisa mendapatkan happy brain. Makanya kenapa banyak probiotik dikembangkan, dan sekarang bahkan dikembangkan sebagai psikobiotik. Karena mikroorganisme itu bisa mempengaruhi kondisi mental pada manusianya sendiri. Selain itu, kita bisa melihat di sini, tubuh kita itu dilengkapi dengan imunitas sebetulnya. Jadi imunitas itu bisa membuat antibodi, yang adaptive immunity, ataupun innate immunity. Ini seperti fagosit. Ya, sel darah putih itu seperti amuba begitu. Amubanya itu bisa menangkap virus, bakteri yang tidak diinginkan, termasuk sel kanker juga. Itu akan dimatikan dengan sendirinya. Bisa juga dia membuat memori dengan antibodi. Tapi ini semua membutuhkan pelatihan. Pelatihan itu adalah dengan cara kita bertemu dengan bakteri-bakteri tertentu gitu. Nah, itu yang perlu di dalamnya. Karena rutin, paparan rutin pada mikroorganisme itu bisa membuat imun sistem kita itu bisa terjaga seperti ini. Jadi ini bisa sangat penting untuk proteksi terhadap COVID di antaranya. Jadi ini natural protection kalau kemudian kita punya imunitas itu. Jadi you are your microbe. Jadi kita itu adalah mikroorganisme kita sendiri.
Jadi di dalamnya ini. Jadi kalau kemudian kita perhatikan gaya hidup orang Indonesia pun, ini kita biasa seperti begini. Ya, ini. Dan ini exposure, pemaparan terhadap berbagai macam mikroorganisme. Jadi kadang kalau kemudian kita lihat, super bersih, hyper hygienic lifestyle, itu nggak selalu baik. Terlalu paranoid terhadap kebersihan tadi. Bersih boleh, tetapi bukan kemudian berlebihan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, salad ini, lalapan, itu bisa mengandung 100 juta bakteri per gram. Jadi kalau kita makan daun segar, itu jangan kita pikir cuma daun. Bersamaan dengan itu ada 100 juta bakteri per gramnya. Jadi kalau itu diamati, itu ada banyak di daun tadi itu. Bakteri yang ikut kita makan. Dan bakteri itu bakteri baik, beneficial semuanya. Jadi kalau kemudian kita perhatikan banyak kehidupan dengan kearifan lokal, masyarakat suka menggunakan daun pisang, daun jati. Sekarang diganti dengan plastik. Apa yang hilang? Bukan cuma sekedar bahwa itu adalah bungkus yang degradable, biodegradable. Tapi juga bungkus ini memberikan konteks ini, probiotik alami, yang memaparkan dia terhadap secara rutin bakteri dari dedaunan yang dia gunakan. Tapi digantinya dengan plastik, itu bukan cuma sekedar jadi nggak bisa didegrade dengan mudah, diuraikan, tetapi juga hilang bakteri yang biasa dikonsumsi tadi. Jadi sekarang kita ini bukan cuma genetik. Nah, tadi kan saya bilang, kita ditentukan oleh genetik kita, ditentukan oleh lingkungan, lifestyle, tapi juga ditentukan oleh mikrob di situ. Mikrob ini akan menentukan, dan memodifikasi mikrob ini bisa penting untuk kesehatan itu sendiri. Nah, sekarang kalau kemudian kita bicara mengenai aspek seperti ini, seperti COVID menjadi pandemi, ini sebetulnya juga di dalam konteks mempelajari biologi harus bisa dimengerti. Kenapa? Karena kalau kemudian kita melihat mengenai sejarah bumi di sini, ya, ini kalau bumi itu dibuat 4 miliar tahun, itu kalau kita buat 4 miliar itu sebagai 24 jam, begini, 24 jam, itu pada jam 8 ini sudah ada mikroorganisme, bakteri dan virusnya itu sudah ada di jam 8 pagi. Ya. Nah, sementara tanaman, hewan itu baru ada di sekitar jam 9 atau jam 10 malam ini di sini. Dinosaurus saja ini pada jam 11 malam nih di sininya. Ada pada ini mamalia pertama itu pada jam 11 malam. Sedangkan dinosaurus itu punah di sini di sekitar jam ini. Manusia baru ada kurang dari 1 menit dari 24 jam sejarah bumi. Jadi sebetulnya apa? Ini tuh bumi itu isinya mikroorganisme. Makanya tubuh kita itu juga dikolonisasi kan sama mikroorganisme. Seperti tadi lihat mikrobiom. Jadi makanya kalau kita mau mengerti kenapa virus tadi bisa menghentikan kegiatan kita 2 tahun lebih, karena mereka adalah memang penduduk bumi di sini. Sebelum kita ada jauh, mereka sudah ada. Makanya itu kita harus memberikan apresiasi, termasuk tubuh kita sendiri ada mitokondria sama kloroplas, yang ini juga merupakan bakteri, ya, endosimbiosis di dalamnya itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kehidupan ini bukan dengan cara combat berperang, tetapi dengan networking. Ini tadi kan bukan karena ada cyanobacter yang bisa fotosintesis, lalu kemudian dia berperang dengan dia, tapi bukan begitu. Dia networking, diundangnya, sehingga menjadi kloroplas. Yang ini malah jadi mitokondria, sehingga jadi eukariotik modern tadi, yang seperti pada tanaman ataupun pada manusia itu sendiri. Jadi life did not take over the globe by combat, but by networking, dengan melakukan jejaring. Nah, ini nanti berakibat juga bagaimana kita melakukan klasifikasi pada mikroorganisme. Seringkali kita mendudukkan manusia itu yang top. Sepertinya kita adalah yang paling utama di bumi ini. Padahal sebenarnya kita itu nggak bisa tanpa yang lain ini. Nggak bisa hidup tanpa yang lain. Seringkali kita menganggap bahwa
ini adalah yang paling utama, sehingga dalam klasifikasi ada di bagian atas. Nah, kalau kemudian kita lihat seperti pada klasifikasi molekuler, kita bisa memperhatikan bahwa penggunaan parameter DNA ini menjadi tidak bias lagi. Dia sekuen, karena semua organisme punya DNA. Jadi kalau kita punya sampel X kayak gini, sampel Y kayak gini, sampel Z kayak gini, tinggal kemudian dilihat mana yang lebih mirip. Nah, X sama Y lebih mirip, tapi Z lebih jauh. Maka kita tinggal buat pohonnya. Jadi X lebih dekat dengan Y, tapi Z lebih jauh. Tanpa tahu makhluk hidupnya, kita bisa mengurutkan ini secara lebih natural, bukan berdasarkan antropological kayak seperti antropomorfisme berdasarkan manusianya gitu. Ya. Nah, ini yang dihasilkan seperti ini. Makanya nanti kalau kemudian Bapak Ibu semua melihat klasifikasi, kenapa manusianya ada di sini, cuma sedikit di sini, di bagian animal ini. Nah, sekarang kita lihat, semuanya ini itu adalah bakteri, gini kayak gini. Ya memang kenyataannya begitu. Karena ini yang ada di bumi duluan semuanya. Ya, yang ada. Makanya jadi ini mencerminkan bahwa kita nggak lagi menggunakan bahwa klasifikasi berdasarkan siapa yang paling kelihatan powerful gitu kan di sini. Nah, ini bagian di sini yang kita perhatikan di animal ini bagian di mana manusia ada di sini, fungi, terus kemudian tanaman. Ini memang yang kita amati. Tapi semua ini mikroskopik. Untuk mengerti ini, maka kita harus mengerti bagaimana cara kita melakukan klasifikasi yang betul atau lebih bisa mencerminkan fungsionalitasnya itu. Nah, jadi itu bisa dibawa bagaimana kemudian Bapak Ibu melihat mengenai ekosistem. Karena ekosistem itu terdiri dari banyak macam. Dan ini nggak bisa kemudian itu dibuang satu dengan yang lain. Karena semua itu mempunyai skill, keahlian sendiri. Mereka punya fungsi di alam itu sendiri. Jadi alam raya itu saling melengkapi. Nggak ada yang superior atau inferior sebetulnya. Karena semua punya fungsi sendiri. Nah, itu juga kalau nanti mengajarkan mengenai diferensiasi. Tubuh kita itu terdiri banyak ragam sel yang ada di sini. Ragam sel ini perlu ada dan memang perlu berbeda. Jadi kalau kemudian kita lihat di tubuh kita dari awalnya mau jadi otot, jantung, usus atau otak itu dipersilahkan karena memang kenyataannya tubuh kita memberikan kebebasan itu ya di dalamnya itu. Itu kebebasan berekspresi dari tiap sel dalam tubuh manusia. Makanya ada ragam banyak, 200-an lebih di dalam tubuh kita ini. Tapi kalau jadi kanker, itu dihancurkan. Nggak boleh. Boleh jadi sel apa saja, tapi nggak boleh jadi kanker. Karena kanker ini menyebabkan seluruh tubuh itu mati. Ini ada mekanismenya nanti. Bagaimana mekanisme sangat indah ya di dalamnya juga. Nah, itu sistem kontrol tubuh agar tidak mematikan kebebasan ekspresi itu sendiri. Jadi tubuh kita itu memperlihatkan seperti di alam raya juga, cuma alam yang kecil di sini. Berbeda untuk saling melengkapi, bukan untuk menyeragamkan. Jadi bayangkan kalau tubuh kita cuma terdiri dari sel otak. Begitu lahir, bayinya berupa segumpal otak. Karena otak merasa paling penting. Tidak begitu kan? Bahkan kalian bisa lihat sendiri, sel anus, biarpun sel anus itu mungkin orang sulit membicarakannya, tetapi bagaimana kalau kita tidak punya anus? Kan sel anus itu adalah sel yang penting juga di dalam hal ini. Semua mempunyai fungsi. Jadi itu sesuatu hal yang sangat perlu untuk dimengerti. Pada akhirnya, di dalam biologi, itu kan seperti anak ini nanya misalnya, dari mana bayi berasal? Nah, tak tergantung. Kalau anak itu masih kecil, bisa ibunya bilang, oh dari bangau dibawa, atau dari perut ibu. Nah, tapi kalau kemudian menerangkannya lebih detail lagi, oh ini dari zigot, hasil dari pertemuan sperma dan sel telur, maka kemudian itu ceritanya juga jadi berbeda. Tetapi itu sesuai dengan perkembangan. Makanya jadi sebetulnya bagaimana kita memahami, itulah suatu
cara kita mendapatkan pengetahuan tadi, sehingga kita bisa melihat ini bukan dari bangau, misalnya kayak begitu. Saya kira itu saja, karena waktunya sudah nanti terlalu panjang ya, jadi ini sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Saya kembalikan kepada Bu Yayah ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Prof. Anton. Luar biasa Pak Prof. Anton, ini materinya menarik banget ya Pak Anton ya. Sampai lupa waktu. Saya juga ini wah luar biasa, ilmu baru ya, yang pastinya ada terselip di sana yang bisa saya tangkap. Sampai ada tadi cara mengedit DNA ya pada bayi yang tadinya punya potensi untuk HIV ternyata bisa dilahirkan tanpa potensi HIV itu sendiri. Luar biasa. Baik, Prof. Anton, di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para peserta. Mungkin nggak semuanya akan saya sampaikan, Prof. Anton, waktunya tidak mencukupi. Saya akan ambil beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Dedi Effendi di SMA Darut Tauhid. Izin bertanya Pak Antonius, katanya. Dunia ini sedang viral, dunia sekarang ini sedang viral tentang transplantasi jantung transgenik dari babi yang bekerja di tubuh seorang manula. Nah, pertanyaannya, bagaimana teknik rekayasa yang digunakannya ya Pak? Seperti itu Pak Anton, silakan. Baik, pada dasarnya itu disebutnya humanized heart, pig heart, ya. Jadi jantung babi yang sudah dihumanize. Sebetulnya itu tetap adalah jantung babi, tetapi babinya itu diedit sehingga nanti itu faktor antigenik ya. Karena kan kalau misalnya kita aja jangankan dari babi, dari manusia ke manusia, itu kan coba donor darah aja. Kan kita nggak bisa pakai donor darah yang misalnya tidak sejenis atau yang bukan yang universal donor seperti itu. Karena ada antigen yang bisa menolak gitu. Jadi transplantasi itu banyak kejadian, itu ditolak sendiri oleh tubuh kita. Jadi dihancurkan oleh tubuh kita sendiri gitu. Ini menimbulkan penolakan kan, ada pada tubuh manusia sendiri itu bisa terjadi itu, sehingga misalnya pada orang yang hamil ada bayinya sendiri lebih rewel misalnya, jadi lebih suka muntah dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi sama pada waktu jantung babi ini mau dipakai atau ginjal babi ini mau dipakai untuk mengganti menyambung hidup orang ini, dia itu akan banyak ditolak. Nah, makanya supaya nggak banyak ditolak, maka antigen yang menyebabkan penolakan itu dibuang gitu. Nah, ngebuangnya gimana? Ya ngebuangnya itu saat babinya itu masih embrio, itu diedit gitu. Jadi waktu embrio dia diedit sehingga bagian-bagian yang nanti itu menyebabkan antigenik parah ke manusia itu udah dibuangin. Seperti kayak tadi itu kita lihat CCA5 pada HIV tadi dibuang, nah itu dibuang. Tadi ya. Jadi babinya tadi itu sudah hasil rekayasa, hasil editing, lalu diambillah kemudian ginjalnya tadi, dan itu yang kemudian dikatakan di situ dicangkokkan, dan itu sejauh ini masih nampak berhasil ya, daripada dia kemudian nggak dapat donor, karena kan susah dapat donor jantung ataupun ginjal mungkin. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Itu humanized kidney, pig kidney atau pig heart gitu. Jadi yang sudah dibuat lebih bisa diterima gitu loh sama manusia. Itu ya, sudah direkayasa terlebih dahulu ya, Pak Anton ya, baru dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Baik, terima kasih Pak Prof. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ulil Albab dari MA Azmania. Pertanyaannya, apakah DNA kita sejak lahir hingga dewasa tetap sama atau berubah? Jika sama, apa yang menyebabkan perbedaan tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia? Silakan, Prof. Baik. Perubahan itu tidak harus perubahan pada DNA. Ya, jadi perubahan ekspresi itu tidak harus pada perubahan pada DNA ya. Memang ini nanti penuaan itu bisa ada hubungan. Tapi seperti misalnya gini, kita bahagia
sama kita lagi sedih, misalnya. Itu ekspresi kita kan berbeda. DNA kita kan nggak berbeda, tapi DNA-nya tetap sama. Kita nangis misalnya. Keluarkan, jelas kita keluar air mata. Tapi satunya kita nggak nangis pada kondisi itu. Nah, itu DNA kita nggak berubah juga kan di situ. Tapi ekspresinya berbeda. Itu sama seperti DNA yang membuat darah menghasilkan hemoglobin. Tetapi kulit kita tidak menghasilkan hemoglobin loh. Meskipun sel kulit kita DNA-nya sama kan dengan DNA pada darah. Tapi kenapa kulit kita tidak merah di situ? Karena kulit kita tidak mengekspresikan hemoglobin. Macam begitu. Nah, sekarang pada proses penuaan, sebetulnya lebih banyak bukan karena DNA-nya berubah. DNA itu memang bisa berubah, yaitu misalnya ada perubahan 1-2 pada DNA, itu seringkali direparasi oleh tubuh kita. Karena apalagi kalau itu berubahnya jadi kanker, itu tubuh kita nggak mau, direparasi. Kalau sampai jadi kanker pun baru diserang oleh killer cell, dimatikan. Tapi dari awal dia repair, direparasi. Tapi perubahan seperti penuaan itu lebih karena memang di dalam hal ini perubahan pada ekspresi gen. Memang ada faktor DNA, misalnya pada telomer yang kemudian menjadi lebih pendek dan sebagainya. Itu banyak pengetahuan yang ikut di dalamnya. Tetapi secara umum DNA manusia yang sudah tua dengan yang masih bayi pun itu nggak berbeda banyak sih gitu. Tapi ekspresinya berbeda. Baik, terima kasih Prof. Anton. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Wulida dari MTS Tikul Ulum. Nah, pertanyaannya, ada beberapa bentuk polimer dari asam amino, ada yang alpha helix, kemudian lembaran, ada juga yang membentuk gumpalan. Pada kondisi apa atau polimer asam amino yang bagaimana untuk dapat menjadi beberapa bentuk itu tadi, Prof? Seperti itu, Prof. Baik. Secara umum, itu sekarang itu menjadi bidang yang penting ya. Itu bioinformatik misalnya. Asam amino itu mempunyai karakter-karakter yang beda-beda. Jadi kalau kita susun, maka kemudian dia itu rantainya itu kita sebut sebagai struktur primer gitu. Jadi kalau ada merah, glisin, itu tentu saja beda. Ada glisin, lalu ada lusin, misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa tergantung panjangnya, tergantung sekuennya, itu struktur primernya. Nah, struktur primer inilah yang nanti akan menentukan dia akan membentuk struktur sekunder macam apa. Struktur sekundernya itu bisa alpha helix atau beta sheet tadi. Lalu struktur sekunder itu akan melipat membentuk struktur tersier macam apa. Itu ditentukan oleh berapa banyak asam amino yang menyusun protein itu dan juga susunannya itu macam apa gitu loh. Jadi kalau misalnya lusin, metionin, lusin, itu bisa beda dengan metionin, lusin. Bisa. Nah, apalagi kalau itu panjangnya sampai ratusan. Jadi itu dia makanya kenapa prediksinya pun itu membutuhkan komputer sampean. Karena kita nggak bisa tahu melipat kayak apa. Komputer pun itu seringkali nanti harus diverifikasi. Benar nggak sih kayak gitu? Dengan X-ray kristalografi misalnya kayak gitu. Jadi struktur 3 dimensinya itu diverifikasi lagi dengan kondisi kristalnya dari protein itu. Tapi secara umum, struktur primernya, artinya itu sekuen dari asam aminonya, dari 1 sampai berapa tadi, itu menentukan gitu terhadap struktur sekunder maupun tersiernya dari protein tadi. Itu bisa jadi satu kuliah sendiri memang kalau bicara mengenai asam amino sama protein tadi. Makanya saya bilang kalau bicara mengenai DNA RNA itu jauh lebih gampang sebetulnya karena dia nggak macem-macem gitu ya, cuma udah AGCT gitu aja, paling gampang gitu. Ya. Ya, baik, Prof. Untuk rumusannya memang
cuma di AG dan CT itu sendiri ya Prof ya. Baik, berikutnya Prof nih ada lagi pertanyaan dari Bella Marista SMAN 2 Semendawai Barat. Izin bertanya Prof, seperti yang dicontohkan dan dijelaskan oleh Profesor tadi bahwa kembar identik yang satu badannya gemuk dan yang satu badannya kurus akibat ada peristiwa epigenetik yaitu penambahan metil pada asam amino timin sedangkan gugus asam amino yang lain tidak ada. Yang ingin saya tanyakan, apakah penambahan metil tersebut bisa terjadi di gugus asam amino lain seperti guanin? Selain itu, jika ada kembar identik dengan perbedaan tinggi badan, apakah itu juga disebabkan oleh penambahan metil? Terima kasih sebelumnya, Prof. Oke, baik. Ini tuh bukan pada asam amino ya, jadi pada nukleotida. Karena ini kan pada DNA, bukan pada protein. Jadi DNA tadi itu kan ada AGCT sebetulnya. AGCT urutannya itu tadi nanti bisa jadi asam amino sebetulnya dia. Cuma apakah DNA itu akan ditranskrip jadi RNA atau tidak, itu seringkali ditentukan oleh status metilasinya. Jadi kan DNA itu harus ditranskrip supaya bisa jadi protein. Nah, seringkali sel itu bisa kemudian mengontrol dengan cara DNA ini saya kasih tanda nih, metil misalnya. Kalau saya ada metilnya, itu berarti jangan ditranskrip gitu. Jadi transkripnya sedikit gitu ya, yang kayak gini. Nah, ini bisa macam-macam efeknya gitu. Jadi akhirnya proteinnya nggak ada, karena nggak ditranskrip, proteinnya nggak ada. Tapi kalau nggak ada metilnya misalnya, dia ditranskrip, karena ditranskrip proteinnya ada kayak gitu. Makanya itu tadi sebetulnya ada tidaknya metil tadi bisa menjadi kayak on off, kayak kalau misalnya kita saklar itu lampunya dinyalain atau tidak kan, lampunya tetap ada tapi bisa nyala atau tidak tergantung dari saklarnya kita buat on atau off. Nah, on off-nya itu bisa ditentukan oleh ada tidaknya metil di situ. Nah, tentu saja metil ini ada kaitannya juga dengan makanan, seperti contohnya misalnya royal jelly itu adalah salah satu komponen makanan yang banyak mengandung sumber donor gugus metil gitu. Nah, itu yang menyebabkan mungkin perubahan kenapa larva yang makan royal jelly itu akhirnya bisa jadi ratu lebah, tapi bukan jadi lebah pekerja seperti itu. Makanya terus pada manusia juga ada hal-hal yang berhubungan dengan itu. Misalnya pada manusia ada asam folat misalnya. Asam folat itu sendiri bisa ditambahkan pada konteks tertentu karena defisiensi itu misalnya bisa menyebabkan perubahan pada ekspresi gen, mungkin berpengaruh pada bayi dan sebagainya. Itu banyak aspek di dalamnya. Jadi memang di dalam konteks ini epigenetik tadi yang kemudian berhubungan dengan kegemukan atau tidak, bisa aja seperti itu memang. Tapi kegemukan bisa juga disebabkan oleh genetik ya. Nah, yang ini itu kalau udah genetik itu rada sulit disembuhkan yang ini. Jadi kalau dia disebabkan karena memang keturunan DNA-nya udah gitu, ya itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau itu karena epigenetik, itu mungkin masih bisa dilakukan dengan perubahan tadi, misalnya perubahan pola makan, seperti itu. Karena itu faktornya epigenetik. Jadi kalau, kan tadi saya bilang, manusia itu sebetulnya akhirnya terbentuk dari genetik sama lingkungannya. Ada faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi juga di situ. Tapi tentu saja nggak semua ya. Seperti contohnya mungkin bentuk hidung. Itu lebih banyak disebabkan oleh genetik daripada epigenetik. Ya, kalau misalnya betul ya, mungkin kalau hidungnya pesek dicepet terus dari bayi sampai mancung, tapi kayaknya enggak juga ya kayak begitu gitu. Jadi makanya mungkin itu lebih karena genetik gitu loh daripada epigenetik. Tapi kalau misalnya seperti misalnya kecerdasan atau itu mungkin kecerdasan lebih banyak juga ada faktor lingkungannya gitu. Karena bisa dilatih ya Prof ya. Ya. Iya, baik. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir mungkin nih Prof dari Bu Hartina Nugrahani, Man 1 Kulon Progo.
Izin bertanya, Profesor Anton, melihat betapa bersahabatnya kita dengan bakteri sejak dari lahir dan betapa kayanya tubuh kita akan bakteri, apakah bakteri di tubuh kita itu ikut berperan dalam pembentukan enzim dan hormon? Terus di sekeliling kita kan banyak sekali juga ODGJ ya, yang bisa makan apa aja ternyata dia nggak sakit. Nah ini apakah pola tidak sadar ini membuat DNA kebal, tidak terjadi mutasi genetik, seolah-olah ODGJ itu jadi tetap sehat. Itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof, sebelumnya. OD apa ya itu tadi? Orang gila, seperti itu. Oke. Sebetulnya kita nggak usah kasih contoh orang gila, tapi sebetulnya kan kalau kita lihat aja, anak-anak di desa, misalnya dia suka mandi hujan-hujan, mungkin di sungai dia berenang gitu kan. Kalau kemudian kita perhatikan mereka juga nggak rentan terhadap makanan ya misalnya. Tapi kayak sebenarnya orang dari Eropa datang ke sini, seringkali makan rujak begitu, dia udah diare misalnya kayak gitu. Nah ini juga apa yang kita sebutkan kayak kotor, itu tidak berarti selalu negatif gitu di situ. Seperti misalnya di kehidupan kita sehari-hari, makan terasi, petis, itu sebetulnya banyak sekali bakteri di situnya ya, macam seperti itu. Dan konteks itu sangat penting, kayak seperti tempe, itu banyak sekali bakterinya itu di dalamnya. Kita banyak mengkonsumsi kayak seperti itu. Tapi kehidupan yang kemudian kita beralih ke seperti Western food gitu, mungkin juga perlu diperhatikan juga apakah itu yang menyebabkan malahan menjadi lebih rentan ya kan terhadap karena sistem imun itu membantu gitu. Seringkali kan ada orang juga memberikan seperti sampai lubang hidungnya dikasih desinfektan apa. Lah itu kan di lubang hidung kita itu sampai tenggorokan pun banyak bakteri. Bakteri itu sangat penting dan itu normal ada di tubuh kita gitu. Kalau misalnya ada bakteri itu, misalnya ada bakteri lain yang jahat, itu tidak mudah karena dia sudah diproteksi. Tapi sekarang kalau kita misalnya kasih desinfektan yang nggak keru-keruan yang sebetulnya tidak perlu gitu ya, itu apa fungsinya gitu seperti itu. Jadi bersih pada konteks tertentu sangat penting. Tangan kita dengan ada lumpur gitu ya, yang bisa aja ada bakteri patogen di situ, mesti dicuci tangannya. Tetapi terlalu berlebihan itu malah juga nggak produktif. Misalnya seperti tangan dikasih alkohol terus-terusan, ya kan? Apalagi antibiotik gitu. Waduh, itu bisa malah bakteri yang tidak menguntungkan bisa masuk gitu. Makanya jadi tadi pertanyaan tadi itu sangat penting melihatkan bahwa tubuh kita memang hidup dengan bakteri-bakteri tadi. Dan tadi ada pertanyaannya juga, apakah menghasilkan hormon? Itu tadi saya kemukakan kan di salah satu slide. Jadi di usus kita itu sudah diketahui sekarang banyak dopamin, serotonin. Dopamin kan hormon bahagia. Serotonin itu termasuk hormon supaya kita bisa tidur nyenyak atau merasa lebih damai. Begitu itu dihasilkan ternyata sebagian itu dari usus kita itu sendiri di situ. Jadi kalau makanan kita dan usus kita itu sehat, jadi pencernaan lah secara umum, pencernaan kita itu sehat, maka otak kita juga akan bekerja dengan lebih baik gitu maksudnya di dalam hal itu. Ya, kalau jawabannya adalah iya, memang bakteri itu bisa menghasilkan. Cuma pengetahuan ini kan saya sebutkan di sini, bawakan. Karena seringkali kalau kita bicara bakteri, itu orang tuh selalu bicara kuman gitu. Kuman selalu. Ya. Nah, padahal bakteri itu banyak yang itu bagian dari kita bahkan sudah itu sendiri. Yang itu tadi saya bilang makanya. Jadi kok pertanyaan dulu waktu masih SMA gitu misalnya, apakah manusia eukariot? Nah, mungkin jawabannya 100% yes. Betul. Tapi kalau kita ngerti microbiome, mungkin itu harus dilengkapi jawaban itu dulu, apa pertanyaannya, atau jawabannya dilengkapi lagi, karena
maksudnya eukariot tuh apanya gitu. Karena kita itu nggak bisa hidup tanpa prokariot gitu juga. Jadi kan pengetahuan itu jadi nggak sama seperti kayak anak kecil tadi. Tanya ibu dari apa, adiknya dari mana? Dari perut gitu. Gitu. Tapi kalau ibunya sudah mengerti mengenai reproduksi manusia, tentu saja secara detail ya Prof ya. pada waktu anak itu masih kecil, nggak mungkin kan juga. Karena dia juga belum mengerti bicara meiosis ataupun fertilisasi. Jadi ada levelnya memang Pak pada konteks itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa Iya, kalau terlalu berlebihan penjelasannya pun pada akhirnya gumoh ya Prof ya. Yeah. Tidak tepat pada prosesnya seperti itu. Baik. Memang kebersihan itu yang pasti penting ya Prof. Memang selama ini di masyarakat yang beredar bahwa yang namanya bakteri ya bakal ngerugiin gitu, sehingga pada awal-awal terjadi pandemi COVID itu sendiri itu banyak sekali orang-orang melakukan proteksi dirinya sangat over. Setiap menit dia mencuci tangannya, setiap menit dia menggosokkan hand sanitizer ke tangannya, sampai pada akhirnya ada timbul iritasi dan sebagainya. Ternyata pada akhirnya malah menimbulkan efek negatif juga ya Prof. Oke, baik ya, Profesor, terima kasih. Masker. Iya. Malah lupa yang lebih penting misalnya malah. Baik Prof. Ya, ini Masya Allah Prof, ini sudah lewat banyak sekali tapi luar biasa Prof. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa. Ini kebermanfaatannya juga sangat luar biasa. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para audiens atau bahkan saya sendiri sebenarnya pengen nanya. Cuma karena waktu yang sudah di penghujung penghabisan waktu ini Prof, kita sudahi saja untuk pemaparan dan diskusi pada webinar hari ini. Terima kasih banyak Profesor Anton atas kesediaannya dan kehadirannya untuk pemaparan materi pada hari ini. Baik para hadirin peserta webinar yang luar biasa, acara selanjutnya yaitu acara terakhir pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Amir Qodir MSI dari MAN 11 Jakarta. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf Pak Amir, mohon maaf ada kita kedatangan Pak Zen, sini Bapak Direktur GTK. Ya, Waalaikumsalam Pak Zen. Alhamdulillah sudah hadir Pak Zen. Mungkin kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Pak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Ya Pak Zain, silakan Pak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru biologi se-Indonesia yang saya muliakan, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Antonius Suwanto tadi yang memberikan enlightenment pencerahan kepada kita, saya Pak Prof. Manusia ini sangat dekat dengan bakteri dan mikroba dan seterusnya, banyak sekali ilmu era sekarang. Teman-teman sekalian, di sini ada juga Mbak Tinia, Ketua Forum Guru Biologi dan IPA se-Indonesia, dan beliau juga tim instruktur nasional Kementerian Agama. Terima kasih semuanya. Saudari moderator Mbak Yaya Zakia. Pertama, kita apresiasi forum seperti ini dan meniscayakan kita semua untuk meningkatkan pengetahuan di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan juga kita memasuki the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat, dan kalau di masyarakat maju sudah mengalami yang kita sebutkan sebagai society 5.0, masyarakat 5.0. Oleh itu tentu
diskusi yang seperti ini saling memberi pengetahuan, best practices tentu sangat penting buat kita. Apalagi kalau kita melihat Mas Nadiem Makarim, kurikulum prototip yang di situ Merdeka Belajar, baik siswanya maupun guru-gurunya. Tentu guru yang independen, guru yang bisa memberikan pengetahuan yang otentik kepada siswa-siswi kita adalah guru-guru yang scholar, well educated. Mereka sangat terpelajar dan hari ini baru saja kita mendengarkan pencerahan yang luar biasa dari Profesor Antonius Suwanto dan saya juga menikmati Prof dan kita menemukan pengetahuan dari beliau. Yang kedua bahwa sekarang kita mengalami revolution itu ya kita mengalami VUCA ya, salah satunya VUCA ada complexity, kemudian ada ambiguity dan sebagainya. Karena persoalan kita kompleks, maka ilmu-ilmu yang kita kembangkan hari ini di madrasah dan di sekolah-sekolah adalah ilmu yang multidisipliner. Jadi seorang anak umpamanya ya karena kurikulum yang kita bangun hari ini, kalau umpamanya ada anak yang tertarik kepada ekonomi, dia juga bisa mengambil pelajaran agama, ataupun sebaliknya anak-anak agama bisa belajar tentang biologi. Jadi saya beri contoh tes DNA dalam persoalan fikih mawaris penting bagi kita, terutama terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah umpamanya, ya untuk menentukan siapa ayahnya, tentu kita membutuhkan kemajuan teknologi. Tes DNA itu sangat penting. Dan sekarang saya kira Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa kalau sudah terbukti secara teknologi, secara DNA, tes DNA adalah ayahnya, maka ayahnya memiliki kewajiban untuk mengongkosi, membiayai anak-anaknya itu. Ini artinya bahwa pelajaran agama atau hukum-hukum agama, hukum syariah tidak berjalan sendiri, tetapi sangat kuat ketika itu ditopang oleh kemajuan teknologi baik sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan di forum yang mulia ini. Yang kedua adalah bahwa ya tentu saya sebagai Direktur Guru dan Tenaga Menteri Madrasah Kementerian Agama RI akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini dan sesungguhnya di Direktorat GTK ada layanan link Zoom yang gratis kita siapkan kepada siapapun, kelompok-kelompok kerja madrasah dan sebagainya. Nanti Mbak Tinia kalau belum bergabung bisa menghubungi staf saya Pak Dr. Ainur Rafiq, bisa kita kasih linknya dan itu gratis dari Kementerian Agama sehingga teman-teman bisa secara serial mengadakan webinar seperti ini dan saya pikir akan banyak pakar kita, profesor kita seperti Profesor Antonius yang rendah hati berbagi ilmu kepada kita semua. Dan kedepannya memang ini yang terus kita kembangkan seperti kalau saya kutip Profesor Daniel Kahneman, salah seorang profesor di Harvard University, beliau menulis buku Thinking Fast and Slow. Di situ beliau sudah menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan psikologi, bahwa orang kalau sudah mau meningkat jabatannya di sebuah perusahaan itu bukan hanya kemampuan spesialisasi keilmuannya yang penting, tetapi juga harus menggandeng keilmuan yang berbeda seperti psikologi. Tadi Prof. Anton sangat luar biasa bagaimana biopsikologi itu dikembangkan, bahwa ternyata orang yang sering asam lambungnya kambuh itu bisa berdampak kepada cara berpikirnya dia. Jadi kita tidak boleh main-main dengan mikroba, tapi itu harus kita mengetahui itu bahwa ternyata kecerdasan itu bisa sangat berdampak dari kesehatan seseorang. Nah, saya pikir di kalangan kita akan selalu ada di pondok pesantren dulu kita belajar salim salim itu biasanya pada tubuh yang sehat. Jadi saya pikir penting sekali terutama pada saat anak-anak pertumbuhannya biasanya harus 5 sehat 4 sempurna
susu itu penting sekali bagi pertumbuhan otaknya sebenarnya. Ini wilayahnya Profesor Antonius sesungguhnya. Saya sangat senang, saya apresiasi Mbak Tinia dan kawan-kawan seluruh Indonesia. Saya ingat hadis Nabi yang berbunyi, "Khudhil hikmata min ayyi wa'in kharajat." Bahwa ambillah hikmah itu, ambillah ilmu pengetahuan dari manapun datangnya. Jadi kita tentu siapapun dia, profesor dari manapun, ilmuwan dari manapun, kita harus rendah hati untuk terus belajar dan belajar. Saya pikir ini beberapa catatan saya dan selamat menikmati ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan webinar berikutnya akan mengangkat tema-tema yang sangat kita butuhkan terutama terkait dengan karena sekarang ini masih banyak orang yang terpelajar sekalipun yang menganggap Omicron atau ya COVID sebelumnya masih dianggap sesuatu yang konspirasi dan setengah percaya terhadap vaksinasi itu. Padahal vaksin itu sangat penting untuk melindungi tubuh kita dari berbagai bakteri, virus dan sebagainya. Demikian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zen atas sambutannya. Berikutnya lanjut pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Amir Qodir MSI dari MAN 11 Jakarta. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin peserta webinar nasional pendalaman biologi 2022 yang dimuliakan Allah, yang berbahagia. Semoga semuanya sehat afiat. Amin apa? Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Marilah kita berdoa dengan khusyuk, tawadhu, menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, izinkan saya pribadi akan memandu secara agama Islam. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati, memohonkan ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara webinar nasional pendalaman biologi 2022 yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi se-Indonesia bekerjasama dengan IPB. Kami memohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti webinar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti webinar ini dan seterusnya. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami sebagai ilmu pengetahuan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, Amin. akhlak yang mulia. Amin. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa-doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Mengampun. Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, telah sampai sudah acara kita. Setelah selesai sudah acara kita pada hari ini, semoga membawa kebermanfaatan yang luar biasa. Untuk informasi, seri webinar selanjutnya dapat diakses melalui Departemen Biologi pada Instagram dan Facebook @bioipb, atau website www.biologi.ipb.ac.id, atau pada MGMP Biologi MA Jakarta di Instagramnya @fusibioma. Para peserta webinar yang luar biasa, mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan yang tidak sengaja dalam memimpin acara ini. Karena yang benar itu datangnya dari Allah semata, yang salah datangnya dari saya. Saya mau pantun sebelum menutup acara ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.